Pada zaman dahulu, di tanah Pasundan yang hijau dan luas, terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana. Namun, cerita kita hari ini bukan tentang sang raja, melainkan tentang putrinya, seorang wanita jelita yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi bukanlah wanita biasa. Ia dikenal sebagai penenun ulung, berparas cantik jelita, dan berhati lembut. Tapi meski hidup di istana, hatinya terasa hampa. Ia lelah dengan gemerlap dunia kerajaan, dan suatu hari ia memutuskan pergi menyepi, mencari kedamaian di tengah alam. Ia membangun pondok kecil di tengah bukit yang sejuk dan hening. Di sanalah ia hidup bersama seekor anjing jantan yang setia bernama Tumang. Namun Tumang bukan anjing biasa. Ia adalah titisan dewa, dikutuk hidup dalam tubuh seekor binatang, dan ditugaskan menjaga Dayang Sumbi. Suatu pagi, Dayang Sumbi sedang menenun di berandanya. Angin lembut bertiup, dan tanpa sengaja, gulungan benangnya jatuh ke bawah balik. Kesal dan malas mengambil sendiri, ia berseru, "Siapapun yang mengambilkan benangku, jika wanita akan kujadikan saudari, jika laki-laki akan kujadikan suami." Tak disangka, Tumanglah yang datang mengambilkannya. Dayang Sumbi terdiam. Ia tahu kata-kata itu bukan sembarang ucapan, itu adalah sumpah. Dan ia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Akhirnya, ia menerima Tumang sebagai suami, meski secara sembunyi-sembunyi. Beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki dari mereka. Anak itu diberi nama Sangkuriang. Siapapun yang mengambilkan benangku, jika wanita akan kujadikan saudari, jika laki-laki akan kujadikan suami. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan pemberani. Ia suka berburu ke hutan bersama Tumang, anjing peliharaan yang tidak ia ketahui sebagai ayah kandungnya. Suatu hari, ibunya meminta daging rusa segar. Sangkuriang pergi berburu, namun nasib buruk menimpa. Seharian ia tak menemukan satupun hewan buruan. Putus asa dan takut mengecewakan sang ibu, Sangkuriang pun melakukan sesuatu yang kelak ia sesali. Ia membunuh Tumang dan membawa hatinya pulang, mengaku itu adalah hati rusa. Saat Dayang Sumbi mengetahui kebenarannya, ia sangat murka. Ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi emas hingga terluka, meninggalkan bekas luka yang dalam. Dengan tangis dan amarah, ia mengusir anaknya keluar dari rumah. Sangkuriang pun pergi mengembara. Ia membawa luka di kepala dan luka yang jauh lebih dalam di hatinya. Waktu berlalu, bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda gagah perkasa. Ia kembali ke tanah kelahirannya, namun tak mengenali satupun wajah dari masa kecilnya. Di sanalah takdir mempermainkan mereka. Ia bertemu dengan seorang wanita cantik, awet muda, lembut, dan memesona. Sangkuriang jatuh cinta. Wanita itu adalah Dayang Sumbi. Berkah para dewa membuatnya tetap muda, tapi ia pun tak mengenali anaknya yang dulu. Cinta tumbuh. Sangkuriang pun melamar Dayang Sumbi. Awalnya, Dayang Sumbi hampir menerima, tapi suatu hari ia melihat bekas luka di kepala pemuda itu. Hatinya bergetar. Ia sadar, luka itu adalah luka yang pernah ia buat sendiri. Pemuda itu adalah putranya. Terkejut, takut, dan bingung, Dayang Sumbi mencari akal agar pernikahan itu tidak terjadi. Ia berkata, "Jika kau benar-benar ingin menikahiku, buatkanlah danau besar dan sebuah perahu raksasa. Sebelum matahari terbit, besok pagi." Sangkuriang mengangguk yakin. Dengan kekuatan supranatural yang ia pelajari selama pengembaraannya, ia memanggil para jin dan makhluk gaib untuk membantunya. Malam itu, mereka bekerja cepat. Pohon-pohon raksasa tumbang dan lembah-lembah dibendung. Sebuah danau mulai terbentuk. Perahu raksasa hampir selesai dibangun.
Melihat itu, Dayang Sumbi panik. Ia melemuk padi di pagi buta dan menyalakan api besar di timur. Cahaya merah memantul ke langit. Ayam jantan pun berkokok lebih awal. Sang kuryang mengira hari sudah pagi. Ia gagal. Dalam amarahnya, ia melendang perahu besar itu hingga terbalik. Perahu itu menjadi Gunung Tangkuban Perahu, yang hingga kini berdiri di utara Bandung. Tangkuban berarti terbalik, dan perahu adalah lambang upayanya yang gagal. Dayang Sumbi menghilang, tak diketahui rimbanya. Sang kuryang pun lenyap di telan legenda, hanya meninggalkan jejak dalam nama-nama tempat, mitos, dan hati orang-orang Sunda. Dan begitulah sebuah kisah cinta yang berubah jadi kutukan. Sebuah pertemuan antara takdir dan kesalahan, dari dosa, pengorbanan, hingga amarah. Lahir sebuah gunung yang masih bisa kita saksikan hari ini, Tangkuban Perahu.